Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah perihal penyebab utama P3 nilai rendah lulus dan P3 nilai tinggi tidak lulus P3K Guru 2023. Perlu teman-teman ketahui ya, bahwasanya pelamar prioritas 3 yang nilainya rendah itu bisa saja lulus menjadi ASN P3K Guru tahun 2023. Alasannya apa? Karena untuk pelamar kebutuhan khusus yaitu P2 dan P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas, tidak ada passing grade. Jadi ketika selesai mengikuti tes CAT BKN, nilai rendah, nilai tinggi semuanya akan di-ranking, semuanya akan diurutkan teman-teman ya, karena tidak ada nilai ambang batas, jadi tetap diperhitungkan. Nah, yang menjadi penentu sebenarnya untuk P2 dan P3 itu adalah ketersediaan formasi setelah penempatan P1. Jadi kalau formasi lebih banyak, maka peluang P3 ataupun P2 untuk lolos menjadi ASN P3K itu jauh lebih besar teman-teman ya, itu jauh lebih besar. Sebaliknya juga kalau misalkan setelah penempatan P1 jumlah formasi yang tersedia itu sedikit, maka persentase kelulusan P2 atau P3 itu juga berkurang atau sedikit teman-teman, karena kemungkinan bakalan banyak P2 atau P3 yang tidak lulus karena lebih sedikit formasi yang diperebutkan teman-teman ya, logika seperti itu. Jadi ada penyebab atau kondisi tertentu kenapa P3 nilai rendah lulus dan P3 nilai tinggi tidak lulus. Kita bahas yang pertama dulu di sini, penyebab P3 nilai rendah lulus. Kenapa bisa P3 nilai rendah lulus? Yaitu tadi karena ketersediaan formasi yang lebih banyak daripada pelamar P3 itu sendiri. Nah, apalagi untuk pelamar kebutuhan khusus yaitu P2 dan P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas teman-teman ya. Ingat, tidak dibebankan nilai ambang batas, sehingga nantinya untuk pelamar P2 dan P3 itu ketika misalkan sudah mengikuti tes CAT BKN, maka nilai tinggi dan nilai rendah itu semuanya diperhitungkan dan masuk urutan perankingan. Logikanya seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat dulu, kita ilustrasikan dulu kira-kira penyebab utama P3 nilai rendah lulus. Nah, misalkan di sini ada sekolah ya, ada sekolah A, instansi A misalkan sisa formasi guru kelas SD-nya itu tinggal 10 teman-teman setelah penempatan P1. Nah, P3 yang tersisa itu ternyata ada 4 orang teman-teman ya, formasi guru kelas ada 4 orang. Nah, keempat-empatnya ini kalau dilihat dari segi nilai itu rendah. Anggaplah dia cuma mendapatkan nilai 450, tidak cukup 500. Oke. Keempatnya ini mendapatkan nilai rendah teman-teman ya untuk pelamar prioritas 3 setelah tes CAT BKN. Sedangkan sisa formasi yang tersedia itu 10, dan ke 10 sisa formasi ini linear dengan ijazah atau serdik dari 4 orang pelamar prioritas 3 ini yang mendapatkan nilai rendah. Nah, apakah karena nilai rendahnya itu tidak lulus? Tidak seperti itu. Salah satu nilai plus untuk pelamar kebutuhan khusus teman-teman atau P2 P3 itu karena tidak dibebankan NAB. Ingat ya, tidak dibebankan nilai ambang batas. Tidak ada passing grade, tidak seperti P4. Kalau P4 itu diikat oleh passing grade, wajib teman-teman ya, wajib untuk melewati passing grade. Berbeda kalau P2 P3 tidak ada passing grade teman-teman. Jadi kalau misalkan jumlah formasi linear itu lebih banyak daripada jumlah pelamar P3, mau nilainya rendah, mau nilainya sedang, mau nilainya tinggi, itu nantinya akan diakomodir menjadi ASN P3K karena memang tidak mempertimbangkan atau tidak memperhitungkan nilai ambang batas. Logikanya seperti itu. Nah, karena sisa formasi linear itu 10 dan P4 P3 yang jumlahnya 4 orang ini sudah mengikuti tes CAT BKN dan mendapatkan nilai yang rendah, sekalipun nilainya rendah itu tetap diperhitungkan, makanya akan di ranking 1 sampai 4 nilai rendahnya itu siapa yang paling tinggi.
Nah, dia akan diurutkan ranking 1, 2, 3, dan 4 untuk mengisi formasi. Nah, apakah keempat-empatnya lulus? Iya, betul sekali, keempat-empatnya lulus. Kenapa bisa keempatnya lulus? Karena formasi yang tersedia itu lebih banyak, yaitu ada 10 teman-teman ya. Jadi keempatnya ini akan mengisi formasi dari 10. 4 pelamar akan mengisi 4 formasi dari 10 formasi yang tersedia. Nah, di sini kemungkinan ada tersisa 6 formasi lagi, itulah nanti yang diperebutkan oleh P4. Anggaplah P4-nya seperti ini teman-teman ya. P4-nya ini cuma 2, sisa formasi yang tersedia itu 6. Apakah sama dengan P3? Apakah bisa langsung diangkat juga kalau sudah tes CAT BKN atau dinyatakan lulus? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena P4 ini wajib memenuhi NAB, berbeda dengan pelamar prioritas 2 dan 3 yang tidak perlu mencapai passing grade. Kalau P4 itu wajib mencapai nilai ambang batas. Meskipun formasi lebih banyak daripada pelamar P4, kalau tidak mencapai nilai ambang batas yang 2 orang ini, itu tetap tidak dinyatakan lulus. Berbeda kalau P3 tadi, misalkan P3 jumlahnya 2 orang, maka setelah tes CAT BKN dan tidak melakukan pelanggaran, itu bisa langsung mengisi formasi menjadi ASN. Karena keistimewaan P2 dan P3 itu adalah tidak dibebankan nilai ambang batas, tidak dibebankan passing grade. Itu sudah tercover di Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 teman-teman ya. Seperti itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kalau kita lihat petanya di sini, ini salah satu daerah yang memposting beberapa mapel ya seperti ini. Kita coba cek di sini teman-teman ya. Ini ada beberapa mapel, misalkan guru matematika prioritasnya 23 ya untuk P1. Kemudian P2, P3 itu ada 29, ada 1 TMS, kemudian kebutuhan umum 40. Jumlah formasi itu adalah 92 teman-teman. Oke, 92 ya. Nah, sekarang kita coba hitung dulu bagaimana bentuk peluang emasnya ini untuk lolos ya, untuk mapel matematika teman-teman ya. Jumlah formasi yang tersedia ya, coba kita cek dulu teman-teman ya. Jumlah formasi yang tersedia itu adalah 92 teman-teman ya. Nah, pelamar prioritasnya atau P1-nya 23. Ini kan linear, anggaplah linear ya untuk matematika. Kemudian P2, P3, anggaplah P3 saja, P3-nya 29. Kemudian pelamar umumnya itu 40. Nah, karena kalau kita lihat di sini berarti kalau dijumlahkan pelamar prioritas, kebutuhan khusus dan kebutuhan umum itu sama-sama kuat, kalau dijumlah itu sama-sama 92. Nah, otomatis P1 ini bisa diangkat semua menjadi ASN P3K sepanjang memenuhi syarat. Begitu juga dengan P3 yang masuk kategori pelamar kebutuhan khusus non ASN, ini jumlahnya 29, itu bisa diangkat semua menjadi ASN sepanjang linear dan tidak melakukan pelanggaran dan sudah ikut tes CAT BKN. 29-nya ini bisa diangkat semua, sedangkan tersisa pelamar umum yang 40 ini, kalau misalkan 40 pelamar umum ini bisa memenuhi nilai ambang batas, maka bisa mengisi semua formasi dari 92, maka 40 orang ini bisa lulus kalau berhasil memenuhi nilai ambang batas. Tapi kalau yang memenuhi nilai ambang batas cuma 10, maka 10 orang inilah yang akan lulus menjadi ASN P3K dari P4 ya, karena P4 itu atau pelamar umum itu dibebankan nilai ambang batas. Berbeda kalau pelamar kebutuhan khusus, ke-29 ini akan diangkat semua sepanjang linear dan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah pelamarnya. Nah, lebih-lebih dari untuk pelamar P1 otomatis sudah diangkat. Sedangkan kalau P4 itu wajib memenuhi nilai ambang batas, meskipun formasi lebih banyak daripada pelamar, itu tetap wajib untuk memenuhi nilai ambang batas untuk pelamar P4 teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.